hasil perolehan dari lomba vokal grup dalam rangka Campasca PPGT Klasis Rantai Papua Barat di tahun 2025 ini. Kami mengundang dengan hormat ketiga dewan juri untuk naik ke atas panggung. Boleh kita berikan aplaus yang meriah kepada ketiga dewan juri kita. Pasti banyak ini yang live di TikTok, Instagram atau FB Pro. Iya. Mana TikTokers? Oh ada rupanya. Baik, sebelum dewan juri mengumumkan hasil perolehan lomba vokal grup di malam hari ini, kami mengundang ketua panitia untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada dewan juri kita, ketua panitia Campasca PPGT Klasis Rantai Papua Barat, menyerahkan piagam penghargaan kepada Bapak Zevanya Sambira MPD. Bapak silakan di depan. Oke, diabadikan. Baik, kami ucapkan terima kasih Ketua Panitia telah menyerahkan piagam penghargaan. Selanjutnya kami mengundang pengurus Klasis PPGT Klasis Rantai Papua Barat untuk menyerahkan piagam penghargaan. Sekali lagi kami mengundang pengurus Klasis Oke, langsung saja disilakan kepada Bapak Julian Saputra MSc. Ada. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami mengundang BPK Klasis Rantai Papua Barat untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Ibu Hasrat Dewi R. Allo MMG. Iya, baik. Piagam penghargaan diberikan kepada Ibu Hasrat Dewi R. Allo MMG. Baik, diucapkan terima kasih. Penasaran siapakah yang menjadi juara 1, juara 2, dan juara 3 lomba vokal grup Klasis Rantai Papua Barat dalam rangka Campasca? Baik, kami akan memberikan kesempatan kepada dewan juri. Mungkin ada beberapa saran yang bersifat konstruktif sehingga kedepannya akan lebih baik lagi Klasis Rantai Papua Barat. Kami persilakan. Ya, shalom. Ya, terima kasih untuk kesempatan kepada kami, kesempatan yang sudah diberikan kepada kami bertiga untuk menjadi juri pada kegiatan malam ini. Ya, sedikit masukan dari saya, mungkin nanti teman-teman saya juga yang akan menambahkan. Yang pertama, alat musiknya di stem. Ya, jadi sebelum menyanyi, sebelum tampil di stem lagi, diulang-ulang stem. Apalagi kalau senarnya masih baru, sudah di stem bagus, tapi tiba-tiba turun lagi karena ya salah satu pengaruhnya karena cuaca, karena di sini dingin jadi bisa turun lagi. Tadi itu ada yang turun, dibilang turun setengah juga bukan,
Jadi bagaimana ya? Ya mungkin karena pengaruh senarnya, atau mungkin pada saat mau nyanyi kesentuh temannya yang nyanyi tadi, dia punya itu ya, tuningnya jadi berbeda. Nah, terus yang kedua mengenai lagu pilihan. Tadi saya disampaikan panitia bahwa lagu pilihan ini adalah pilihan masing-masing dari jemaat. Betul ya, seperti itu ya? Ya, mungkin ke depannya kalau bisa panitia yang tentukan, mungkin 2 atau 3 lagu pilihan supaya seimbang, balance ya lagu pilihannya. Kalau lagu wajib sudah pasti sama. Nah, tapi lagu pilihan itu dikasih kesempatan biasanya lebih dari 1 lagu yang berbeda, tetapi tingkat kesulitannya kurang lebih sama. Nah, makanya tadi secara keseluruhan saya menilai malah lebih bagus lagu pilihan ketimbang lagu wajibnya. Mengapa? Ya mungkin ya, ini tebak-tebakan saya. Mungkin karena lagu pilihan ini sudah pernah mereka nyanyikan, mungkin pada saat di acara mana atau pernah lomba kapan mereka nyanyikan. Ya karena sudah pernah dinyanyikan, ya kita tampilkan saja ini. Mungkin ya, saya tidak tahu. Itu tebak-tebakan saya. Sehingga lagunya lebih dikuasai pilihan ketimbang wajib. Ya, itu yang menurut pengamatan saya. Nah, terus juga mengapa disarankan pilihan itu panitia yang tentukan? Ya karena tadi supaya levelnya sama. Karena ada beberapa lagu pilihan tadi yang menurut saya itu levelnya agak berbeda. Ya, ada lagu apa tadi itu? Dia lebih homoritmik, jadi dia seperti lagu Kidung Jemaat 4 suara. Kalau Kidung Jemaat 4 suara kalau kita lihat itu ritmenya sama, yang bikin beda hanya notnya. Soprannya segini, altonya ini, tenor dan bass seperti itu. Tapi ritmenya sama. Sedangkan ada lagu pilihan tadi beberapa yang sopran, alto, tenor, bassnya itu saling masuknya tidak sama-sama, kadang bersaut-sautan, kadang bass duluan atau alto, tenor, dia otak-atik ya, aransemennya kan aransemen modern. Jadi itu memang tingkat kesulitannya berbeda. Nah, jadi itu masukan dari saya, mungkin bisa menjadi pedoman kita untuk kedepannya. Dan saya rasa malam ini kami mengapresiasi semua penampilan yang sudah menampilkan yang terbaik. Terima kasih. Baik, kalau dari saya menambahkan Bapak Sifanya tadi terkait dengan tadi pemilihan lagu, tentu sudah disampaikan bahwa harusnya mengikuti level yang ada di ini kan KAM PPGT, yang tidak semua, mungkin juga penyanyi-penyanyi profesional, barangkali juga ada pelatih-pelatih ya, ambil kisah Indoki yang mungkin tanpa bermaksud merendahkan, enggak, tapi tingkatnya itu pengalamannya lebih mungkin dari teman-teman yang lain, supaya itu seimbang. Apalagi ini kan tujuannya untuk mempersatukan adik-adik semua ya. Jadi kesulitan lagu itu hendaknya disamaratakan gitu. Kecuali kita semua adalah peserta-peserta penyanyi-penyanyi profesional nih ya. Jadi kita akan mencari lagu kita masing-masing karena kita sudah terbiasa. Nah, sedangkan vokal grup yang hadir saat ini ya ke eden bango eden pa apa sangat nakam na sitang nasan ya ke mangkomo kam to tercerai berayomo. Jadi vokal grup terbentuk ketika ada KAM, dan itu kita syukuri. Harapan kita semua vokal grup yang ada saat ini kembali ke jemaatnya masing-masing dan tetap eksis di gereja. Khususnya kalian anak-anak muda mungkin berperan juga untuk melayani di gereja sebagai kantor ya, atau paduan suara vokal grup di gereja yang melayani. Jangan setelah kegiatan ini terus kita bubar dan tidak kelihatan lagi ya. Jadi eksisnya jangan hanya di lomba, tapi juga di dalam pelayanan gereja secara rutin. Kemudian hal lain mungkin bisa
bisa disampaikan oleh, mungkin itu dari saya karena tadi sudah disampaikan oleh Pak. Oh, sedikit lagi mengenai keseimbangan suara. Tadi itu menyanyi, perlu juga kita perhatikan siapa yang memegang melodi lagu. Ada yang tenornya lebih kuat, padahal yang memegang melodi adalah sopran. Termasuk juga bagaimana kita menjaga penampilan kita dalam arti koreonya. Jangan sampai laki-lakinya ke depan yang sebenarnya bukan memimpin lagu itu, bukan leadernya dalam lagu, tapi karena ke depan jadinya menutup suara penyanyi sopran yang harusnya memegang melodi. Nah, tidak apa-apa juga ke depan seandainya kita mampu untuk mengontrol peran kita. Jadi kita tidak menutupi melodi lagu. Itu dari saya, selebihnya silakan Pak. Shalom. Yo, madingin kepala ini ya. Kau santai singki siapa lah? Mariri. Oh, Mariri. Oke. Ya, saya pertama kali ke sini, jadi tadi juga kami bertiga diantar. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia yang memberikan kepercayaan kepada kami, menambahkan dari kedua dewan juri. Yang pertama yang penting kalau di kompetisi, kalaupun misalnya pemilihan lagunya dikembalikan kepada jemaat, sesuaikanlah pemilihan lagu dengan kemampuan tim. Itu perlu diperhatikan karena ada tim tadi yang menurut saya pribadi memaksakan memilih lagu itu, jadinya tidak maksimal. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, notasi khususnya ada di lagu pilihan itu banyak sekali nada-nada kromatik atau biasa dibilang nada-nada miring. Itu diperhatikan ke depan. Jadi kalau misalnya nada do dipakaikan garis, itu tentu bunyinya beda. Tapi kan ada tadi beberapa yang tidak ada perbedaan di situ. Dan juga nilai not, kalau dia 1/16, ya beda dengan not 1/8. Itu juga diperhatikan. Yang ketiga, balansi. Ya, salah satu cara untuk solusi supaya suara itu balance kedengaran ke depan itu dengan memperhatikan posisi penyanyi. Ya, saya selalu sampaikan di mana saya menjuri. Jadi kalau misalnya ada suara yang mungkin dia powernya lemah, barangkali bisa diposisikan di bagian depan. Jangan kalau misalnya dia powernya lemah, ditaruh di belakang, makin tenggelam. Ya. Yang keempat, khusus untuk pengiring, saya kemana-mana kayaknya selalu komentari pengiring. Jadi bedakan ketika mengiringi penyanyi solo dan mengiringi lagu yang ada pembagian suara. Kenapa? Karena kalau lagu solo, notnya itu kan cuma satu. Jadi banyak akord bisa digunakan dalam satu not itu. Nada do saja itu bisa 4 sampai berapa akord ke atas bisa digunakan. Tapi kalau misalnya lagu yang ada pembagian suara, apalagi SATB, arrangernya atau penciptanya memang sudah menentukan chordnya di situ. Ya, contoh misalnya kalau susunan harmoninya do mi sol, ya pasti chordnya C kalau kita pakai nada dasar C. Dan mungkin kita pakai akord F di situ. Ya, ada beberapa tim tadi yang salah dalam penggunaan chord, tapi ada juga tim yang sudah sangat baik dalam pemilihan chordnya. Pengiring lagi, jadi tugas pengiring itu bukan cuma memainkan instrumennya saja, tapi dia juga sebagai support untuk para penyanyi. Jadi kalau ada bagian yang misalnya dia memang harus tegas, ya pengiring juga harus ikut. Genjrengannya harus ikut, strummingnya harus ikut. Atau kalau misalnya dia lembut, ya pengiring juga harus ikut. Jadi itu satu kesatuan. Yang terakhir, interpretasi. Jadi sebenarnya kalau berbicara interpretasi itu agak luas, tapi yang paling umum kan biasa kita gunakan dinamika. Misalnya di bagian ini kita pakai lembut, di sini kita pakai kuat, tapi di interpretasi pada bagian lain mungkin juga bisa pada penggunaan tempo. Jadi barangkali di dalam lagu itu ada teman-teman melambatkan temponya atau dicepatkan, itu bagian dari interpretasi. Dan yang paling penting juga itu ekspresi ketika
ketika membawakan lagunya. Sekali lagi kami mengapresiasi semua peserta. Boleh kita tepuk tangan untuk semua peserta dulu? Ya. Tambahan satu lagi untuk pemilihan wilayah suara diperhatikan, jadi lebih banyak latihan supaya teman-teman tahu, oh saya suaranya di bass, saya suaranya di tenor atau sopran atau alto. Ya, supaya ke depan tidak sembarang, jadi misalnya penyanyi bass ditaruh di tenor kan kasihan juga. Gitu ya. Ya. Oke, itu saja dari saya. Kita umumkan ya. Oke. Jadi kami tadi agak lama berdiskusi karena memang agak ribet juga menentukannya. Baik, karena dari panitia meminta diumumkan sampai juara 3 saja. Tapi sebelum kami mengumumkan, kami bertiga Dewan Juri hanya manusia biasa, jadi tentu ada keterbatasan. Tapi hasil lomba pada malam hari ini merupakan kemampuan maksimal kami menilai penampilan teman-teman pada malam hari ini. Jadi kalau dalam kompetisi atau lomba, tentu ada kesiapan untuk terbaik dan bukan terbaik. Oke, kita mulai dari juara berapa ini? Juara 7. Dari juara 2 lah. Oke. Juara 3. Juara 3. Total poin 70,70. Jatuh ke undian 7. Sudah tepuk tangannya. Itu juara 3 ya, juara 3. Juara 2. Total poin 76,87. Jatuh ke nomor undian 8. Dan juara 1 total poin 76,87. Mohon maaf, untuk total poin juara 2 76,81. Juaranya tetap. Untuk juara 1 total poin 76,83. Jadi ini beda koma saja. Total poin 76,83 jatuh ke nomor undian 3. Demikian hasil lomba. Keputusan Dewan Juri tidak dapat dirubah, tapi dapat dipertanggungjawabkan masing-masing di tanda tangan. Jadi kalau ada tim yang mungkin ingin menanyakan siapa yang hasil lomba, kami ada catatan jika diperlukan. Sekian dari kami, terima kasih, selamat malam. Baik, demikianlah kita telah mendengarkan bersama hasil lomba vokal grup dalam rangka Campasca PPDB Klasis Rantau Barat. Kami mengucapkan selamat kepada juara 1, 2, dan 3. Dan yang tidak diumumkan berarti juara 4 semua. Oke, gini ya, juara 4 semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah bertugas dengan baik.